Di episode sebelumnya Yang Jaga bertemu dengan Kaisar Ming kecil. Setelah itu dia pun keluar dari tenda. Di luar hujan turun sangat lebat sekali, kemudian Yang Jaga melempar sepatu yang diambil dari orang mati. Ambil ini, pakailah, apa kau berniat menuruni bukit tanpa alas kaki? Kemudian dia mencari kuda, setelah menemukan kuda, tiba-tiba ada pasukan yang mengejar mereka, itu Kaisar tangkap dia, dengan menunggangi kuda mereka dikejar ribuan prajurit di belakangnya. Tak lama komandan berbadan besar semakin mendekat, kemudian Yang Jaga berputar ke belakang membalikan badannya. Ketika pria besar itu hendak melesatkan anak panah, Yang Jaga pun menangkisnya dengan tangannya. Ketika anak panah hampir mengenai Kaisar, Yang Jaga pun berhasil menangkapnya, kemudian Yang Jaga terbang ke atas dengan mengembalikan serangan itu. Dengan melemparkan anak panahnya. Tadi orang itu pun berhasil menghindarinya, orang itu sangat kuat menangkap anak panahku dengan tangan kosong. Mereka menuju ke penjara di utara. Kita kejar dia, di tempat lain Kaisar sedang menaiki kuda sendiri, tiba-tiba ada jurang ketika dia hampir terjatuh. Yang Jaga mengambil kendali kemudian mereka pun terbang melewati jurang itu. Tak lama mereka pun sampai di tempat mereka, dia mengurung orang-orang dari dinasti Ming. Yang Jaga dengan indranya dia pun menyadari bahwa di tempat itu ada penjaga yang melindungi tempat itu. Tak lain adalah orang-orang yang sempat bertarung di perjalanan dengan dirinya tadi, karena bocah itu merasa dia adalah Kaisar. Dia rela mengorbankan nyawanya demi menolong rakyatnya. Anak itu pun maju seketika orang-orang di dalam kurungan itu pun berteriak, "Jangan mendekat, ini berbahaya." Tak lama pasukan musuh pun mendekat untuk memanah Kaisar. Ketika panah hendak mengenai Kaisar, Yang Jaga pun muncul dan menghalau serangan itu, "Kalian bunuh dia." Seketika ribuan anak panah pun melesat. Yang Jaga pun tidak tinggal diam, dia pun mengeluarkan 10 avatar demon. Seketika panah-panah itu pun jadi debu, kemudian pertarungan sengit pun tak terhindari, tebasan demi tebasan pun dikeluarkan. Siapa orang itu? Dia bisa seimbang melawan komandan pasukan Oirat, ucap para tahanan di dalam kandang. Yang Jaga kena pukulan yang sangat keras. Saking kerasnya dia pun terpental mundur, kemudian lawannya pun langsung mengarahkan kapaknya hendak menebas kepala Yang Jaga. Yang Jaga berubah jadi naga putih. "Untuk menghalau serangan itu, kau pikir kau bisa mengalahkanku?" ucap pria berbadan besar itu. Serangan kapak pun dilesatkan seketika hutan pun terbelah. Yang Jaga sempat menghindari serangan itu. "Rasakan ini lagi, ini serangan terakhirku," ucap pria itu, karena Yang Jaga tidak mau mati. Akhirnya dia mengeluarkan dagger senjata suci dari kultus demon. Aura besar berwarna ungu pun keluar seketika, tabrakan energi menghancurkan semuanya. Pepohonan pada hancur di pertarungan ini. Pria besar itu pun kalah. "Kenapa kau tidak membunuhku?" ucap pria itu. "Aku ini bukan iblis," ucap Yang Jaga. Sontak pria itu pun tertawa, "Hahaha, ontak pria itu melemparkan token terima itu adalah imbalan telah mengampuni nyawaku." Kemudian pria itu pun pergi menaiki kudanya. Tak lama Kaisar kecil pun datang, menghampiri dan memeluknya. Tak lama para tahanan pun terbebas dari kurungan yang memenjarakan mereka. Tak lama Yang Jaga berpamitan untuk pergi. "Apakah kita bisa bertemu lagi? Kalau kita ketemu lagi, bisakah kau membuka topengmu? Kita lihat nanti," ucap Yang Jaga. Kemudian Yang Jaga pun terbang meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian Yang Jaga pun pergi ke restoran. Ketika dia sedang minum, dia didatangi seorang wanita. Perkenalkan wanita ini. Bernama Han Soso, julukannya White Snake Flower Posisi. Penguasa Pleasure Palace 7 Hidden Palace, peringkat seni bela diri di tingkat 8 perkiraan ranah di Supreme Pincale. Catatan, master dengan seni bela diri in Demon Eyes, seni bela diri yang diciptakan ketika Heavenly Demon melakukan penyesuaian pada seni Divine Heavenly Demon supaya bisa digunakan wanita. Dia mewarisi teknik internal energi transference dari penguasa Palace terdahulu dan menjadi penguasa Palace di umur 20 tahun ketika mencapai ranah Supreme Pinnacle. Dia suka membuat taruhan, dan taruhannya selalu nyawa seseorang. "Tidak kusangka penguasa Palace sendiri akan datang ke sini," ucap Yang Jaga. "Seharusnya kamu memberitahu kami. Kalau akan berkunjung, dengan begitu, aku pasti akan langsung menyambutmu," ucap wanita itu. "Gadis kirimanmu sebelumnya itu bukan tipeku," ucap Yang Jaga. "Begitu ya, bagaimana perasaanmu saat ini? Apa amarahmu sudah mereda?" "Dengan adanya aku di sini," ucap gadis itu, "mana mungkin amarahku bisa reda ketika kau mengirim pembunuh padaku," ucap Yang Jaga.
Ketika wanita bertemu pria tampan, dia butuh waktu untuk bersiap-siap. Jadi kumohon tunggu sebentar di sini, ucap wanita itu, bagaimana kalau aku maunya sekarang? Ucap yang jaga, baiklah kalau itu maumu, seketika wanita itu pun mengibaskan kipasnya, seketika pria itu berubah jadi es. Berani sekali kau menyakiti orang di depanku, ucap yang jaga, sepertinya kamu menjadi lebih tampan dan pandai bicara. Sejak terakhir kali kita bertemu, aku bangga padamu, ucap wanita itu, jangan suka mengalihkan topik jawab pertanyaanku, emang sejak kapan penguasa Pales tidak boleh membunuh orang, ucap gadis itu, bagaimana kalau kita taruhan, wanita itu pun memanggil para gadis-gadis cantik, bagaimana kalau kau nginap di sini selama 2 hari, bagaimana kalau aku menolak? Ucap yang jaga. Jangan begitu, mungkin kamu akan menikmati kehidupan ini, dan pulang hidup-hidup. Akan kuceritakan juga kejadian di masa lalu, ucap wanita itu, baiklah kalau begitu aku akan tinggal sementara di sini. Tapi apa, tanya wanita itu. 2 hari ke depan aku akan menghancurkan semua yang kau miliki. Semuanya yang kamu punya akan menjadi milikku, ucap yang jaga, haha sepertinya bercandamu itu berlebihan, baiklah aku akan mandi dulu, wanita itu berkata, pergilah ke lantai 6. Sudah kupersiapkan kamar untukmu, sambil menaiki tangga pergi ke lantai atas, di dalam hati yang jaga mengatakan, dasar wanita jalang, akan kuhabisi kau. Kemudian yang jaga menaiki tangga, sesampainya di pintu yang jaga kemudian membuka pintu. Dia langsung disambut 10 wanita cantik, selamat, datang pemimpin muda, ucap wanita-wanita di situ. Seketika yang jaga digoda para wanita-wanita cantik. Sialan ini teknik pesona, ucap yang jaga di dalam hati. Sepertinya wanita di balik tirai itu, yang memainkan lantunan musik itu pusatnya, seketika yang jagak berteleportasi langsung tiba di belakang wanita itu, lalu dia menekan titik akupunturnya, Macheonso, apa yang kau lakukan, ucap wanita itu, bagaimana kau bisa mengenalku, tanya yang jagak. Tentu saja aku mengenalmu. Kita sering menghabiskan waktu di kamar bersama-sama. Ucap wanita itu, sudahlah, di mana tempat pemimpinmu berada, dia ada di lantai atas, seketika yang jagat pun menaiki tangga, dia menuju ke lantai atas. Diperlihatkan banyak wanita sedang berlatih berpedang. Kenapa kau ada di sini, tanya wanita-wanita itu, kenapa aku tidak boleh ke sini? Baiklah kalau begitu, saya akan bertanya dulu kepada pemimpin. Mereka semua pun pergi, tak lama ada anak-anak perempuan yang masih kecil, seorang anak kecil menarik lengan baju yang jaga. Anak itu pun memperkenalkan namanya, namaku Sayumi, umurku 9 tahun. Sambil tersenyum kemudian yang jagak menjawab, namaku Macheogso, sambil mengelus kepala anak itu, tak lama seorang wanita menghampiri mereka, tuan silahkan naik ke lantai atas, di tempat lain seorang wanita sedang panik, apa semua wanita di lantai 6 dikalahkan, bahkan dia sekarang menuju lantai 7, kemudian datang laporan dari bawahannya. Lapor lantai 7 sudah dikalahkan, sekarang dia menuju lantai 8, bagaimana ini mungkin, belum sampai 2 jam dia sudah di lantai 8, ucap wanita itu, apa mungkin dia mempelajari teknik tingkat legendaris, yang diciptakan ketika kaisar dari dinasti Sui menghabiskan 12 malam. Bersama 80 selirnya, teknik seksual tertinggi yang tidak pernah didengar, dia pasti sudah mempelajari itu, kuyakin dia mendalami teknik seksual. Karena itu dia sendirian datang dengan penuh kepercayaan diri. Ucap gadis itu, jangan sampai dia sampai ke lantai 10 ini, jangan sampai dia meniduri pemimpin. Cepat hadang dia, seketika bawahannya pun pergi, aku akan mempertaruhkan nyawaku demi melindungi pemimpin penguasa Pales, ucap gadis itu di dalam hati. Tak lama kemudian, yang jaga sampai juga di lantai 10. Dia pun bertemu wanita itu yang sedang menunggunya. Dengan 2 bilah pedang yang diletakkan di bawah lantai, kemudian datanglah Wel Taesik dengan membawa wanita tak lain adalah Jihami yang sudah dilumpuhkan. Oh ya, lapor pemimpin muda. Masih ada 3 lagi di atap, kalau mereka bergerak kau bunuh saja mereka, ucap yang jaga, baik tuan, ucap Wel Taesik, bagaimana mungkin dia menyadari pasukan pantom yang bersembunyi, aku akan beritahu kalian siapa yang kalian lawan sesungguhnya. Ucap yang jaga, ketika wanita itu hendak mau menyerang yang jaga. Tiba-tiba anak tangga turun.
Biarkan dia lewat, tak lama yang jaga pun menaiki anak tangga. Wanita itu pun sedang menunggunya di atas kasur. Oh ya, kamu sudah datang, kan aku sudah katakan aku akan datang, pasti aku tepati, ucap yang jaga. Kamu sekali berani datang ke kamarku sendirian. Ucap wanita itu, tentu saja, kenapa aku tidak berani, lebih baik aku datang ke kamar penguasa palasa sendiri kalau rame-rame itu tidak baik. Ucap yang jaga, baiklah, kamu tidak keberatan kan aku menutup pintunya? Ucap wanita itu. Seketika pintu itu pun tertutup, kudengar kamu berhasil menangani semua bawahanku, tapi itu tidak mungkin bisa cuman dengan seni kasur. Mungkinkah itu teknik seksual? Siapa yang mengajarimu teknik bercinta? Tanya wanita itu. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Sebelumnya tidak habis pikir kamu membawa seniman bela diri yang kuat, sepertinya aku sudah menjadi incaranmu dari awal, bukan begitu? Ucap wanita itu. Bukankah kau duluan yang mencari gara-gara dengan kami? Ucap yang jaga. Hahaha, bukannya kau yang berusaha melecehkan Jihami di saat aku suruh menemuimu? Tanya wanita itu. Apa dia percaya kalau aku melakukan sesuatu pada Jihami? Siapa juga yang menyebarkan rumor? Tidak masuk akal seperti itu, ucap yang jaga di dalam hati. Tapi kalau kamu benar menguasai teknik seksual, bagaimana kalau kita mencobanya di kasur ini? Apa kau lupa kenapa kau dikirim ke Goa Heavenly Demon? Karena kau hanya berpikir tentang wanita dan seks, jadi ayahmu mengirimkanmu ke sana, ucap wanita itu. Oh, jadi begitu Ma Chunso menjalani kehidupan yang mewah di Pleasure Palace. Setelah melihat ini, pemimpin kultus menyuruh Ma Chunso melakukan latihan tertutup di Goa Heavenly, dan Ma Chunso mati karena mengalami penumpukan ki. Begitulah aku terlahir kembali ke dalam tubuh Ma Chunso. Pada waktu itu juga pemimpin kultus meninggalkan Radiant Palace. Ucap yang jaga di dalam hati, apa kau tidak punya kecurigaan yang lain, seperti aku sudah menguasai seni Heavenly Demon God? Haha, bercandamu itu sangat lucu, mana mungkin kau bisa menguasai teknik itu? Bahkan ayahmu saja tidak bisa menguasainya. Ucap wanita itu. Apa kau tahu kau sudah membuat dua kesalahan? Yang pertama, kau menyerang anak buahku, dan yang kedua, kau naik ke sini sendirian, katamu kamu akan menyentuhku. Kalau begitu kenapa kau tidak coba saja? Sudah cukup, mari mulai saja. Seketika wanita itu pun mengibaskan kipasnya ke arah yang jaga. Seketika yang jaga pun membeku, tapi wanita itu pun kaget. Bukankah ini seni bela diri Demon Yin, seni bela diri dari variasi seni Heavenly Demon yang diciptakan oleh Heavenly Demon untuk wanita? Karena itu, wanita yang mempelajari seni es Demon Yin di sini, mempunyai hubungan murid dan master. Ini seni bela diri yang dibuat untuk master mereka, Heavenly Demon. Tak lama es pun pecah. Berani sekali kau menyerang wakil pemimpin, bagaimana bisa dia menguasai seni Heavenly Demon God? Ucap wanita itu keheranan. Yang jaga pun langsung menyerang wanita itu, dan wanita itu pun menghalangi serangan itu dengan perisai es. Tapi perisai itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian yang jaga memegang leher wanita itu. Jadi dari awal kami tidak punya kesempatan untuk menang, ucap wanita itu, karena kamu sudah menjadi Heavenly Demon. Kamu bisa menguasai kultus radian. Kumohon ampuni yang lain, kenapa aku harus mengampuni mereka? Mereka adalah anak-anak yang terlantar. Dan anak yang dijual oleh orang tuanya, mereka tidak punya siapa-siapa, untuk itu aku merawatnya. Kumohon ampuni mereka, aku akan melakukan apapun untukmu, aku Han Soso akan menjadi budakmu. Oke, akan kuberi kau kesempatan. Apa kau ingin menghancurkan lingkaran setan di Pleasure Palace? Kalau iya, maka bantu aku. Ini satu-satu kesempatan yang akan membuatmu melihat impian itu terjadi, akan kubebaskan kau dari neraka ini. Kalau kau percaya padaku, hubungan tidak wajar antara Pleasure Palace dan kultus Radiant akan berakhir. Baiklah, aku akan percaya padamu. Sebagai penguasa Pleasure Palace, Han Soso memberi hormat pada Heavenly Demon. Kemudian apa yang akan terjadi? Apakah yang jaga akan berhasil menundukkan 10 pemimpin di kultus demonik? Kita tunggu di video berikutnya.